Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Koreksi ideologi ekonomi itulah yang akan menjadi pembahasan dalam visi negarawan hari ini. Langsung saja kita akan berdiskusi. Saya ingin ke Pak Arief. Pak Arief, kalau kita berbicara mengenai pemerataan ekonomi, Indonesia bisa dikatakan sebagai negara agraris di mana sebagian besar penduduknya itu bekerja di sektor pertanian. Tapi kita tahu begitu ya, di sektor pertanian ini banyak petani-petani yang mungkin akhirnya belum merasakan dampaknya secara ekonomi secara yang baik begitu ya. Ada peningkatan ekonomi di sana, ada ketimpangan dalam kepemilikan lahan dan lain-lain. Kalau Pak Arief melihat apa sebenarnya yang menjadi permasalahan, mengapa jurangnya begitu menganga begitu Pak? Apa evaluasinya Pak? Pertama adalah soal paradigma ya. Ketika kita ingin mendorong industrialisasi dalam sektor apapun, ada paradigma yang memang mengembangkan misalnya dalam konteks desa, industri di pedesaan. Satu lagi adalah industrialisasi pedesaan. Itu hanya beda kata di, tapi punya implikasi yang besar. Jadi saya menggambarkan bahwa industri di pedesaan itu ya hanya membangun industri di kawasan desa, titik. Okay. Jadi transformasi ekonomi yang terjadi itu tidak beriringan dengan transformasi sosial. Karena apa? Karena industri yang dibangun adalah industri yang tidak sejalan dengan karakteristik dan struktur masyarakat di mana industri itu berada. Oleh karena itu tidak adanya kaitan erat ya antara struktur industri dengan struktur sosial, maka keterlibatan masyarakat menjadi minim, kemudian masyarakat pada akhirnya juga tidak menikmati kue dari tumbuhnya industri tersebut. Jadi industri memang pada akhirnya karena fokus pada transformasi ekonomi ya pertumbuhan terjadi. Pertumbuhan terjadi, tapi tidak terjadi proses transformasi sosial. Ya. Nah sepelenya satu lagi adalah industrialisasi pedesaan, di mana pembangunan industri itu adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat, di mana masyarakat memiliki kompatibilitas karakteristik ya dengan struktur industri yang dibangun. Nah kalau itu yang terjadi maka partisipasi akan semakin tinggi. Dan kemudian juga masyarakat itu terindustrikan, jadi industrialisasi sekaligus mengindustrikan masyarakat, perubahan perilaku, perubahan mindset, dan lain sebagainya, menjadi perilaku-perilaku yang lebih industrial, maka itu transformasi sosial dan transformasi ekonomi berjalan beriringan. Jadi kalau yang tadi terjadi ketimpangan, karena pertumbuhan terjadi, masyarakat sekitar sekeliling nggak bisa menikmati apa-apa. Jadi misalnya saya menemukan di berbagai wilayah, misalnya Mbak, daerah pertanian di lokasi tambang misalnya, itu sebagai contoh tambang batu bara, itu di ring 1 itu jam listrik nyala mulai jam 6 sore, jam 6 pagi sudah mati lagi. Artinya di pusat energi di mana itu untuk sumber listrik dan sebagainya, ternyata masyarakat sekitar di ring 1 tidak menikmati hanya 12 jam, dan itu hanya malam saja. Nah itu contoh bahwa apalagi orang-orang yang ada di sana tidak ada transformasi sosial, tidak ada pengembangan SDM, ya akhirnya kalaupun bekerja sebagai office boy, bekerja sebagai maksimal satpam. Oleh karena itu inilah pilihan-pilihan sektor menjadi penting. Baik. Sehingga saya ingin bicara strategi makro bahwa pilihan sektor pertanian agromaritim adalah sektor yang menurut saya strategis karena apa? Karena kesesuaian antara struktur sosial dan juga struktur ekonomi ini harus disatukan bahwa transformasi ekonomi dan sosial ini harus berjalan beriringan. Kalau enggak, ketimpangan yang terjadi. Ketimpangan yang terjadi. Jadi transformasi sosial dan ekonomi harus berjalan harmonis beriringan. Betul. Begitu Pak Arief. Oke, kita akan melihat dulu Bapak-bapak, ini sudah ada juga polling yang kami lakukan melalui media sosial. Kita akan lihat bersama-sama. Anda percayakah segelintir warga menguasai mayoritas aset nasional? 62% mengatakan percaya, 38% tidak percaya. Jadi banyak yang mengatakan penguasaan aset nasional ini masih dikuasai oleh segelintir warga. Nah, menyambung tadi apa yang dikatakan Pak Arief, Pak Sukidi, dari aspek sosial, transformasi sosial tadi yang dikatakan harus bisa beriringan dengan transformasi ekonomi begitu. Tapi kalau kita lihat realitanya Pak Sukidi, banyak sekali mungkin yang masih bertentangan realita dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi gitu, di mana seharusnya misalnya saja kekayaan alam itu dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tetapi yang kita lihat saat ini tidak demikian, data tidak mengatakan seperti demikian. Bagaimana menurut Anda Pak Sukidi? Ini memang satu ironi
ketimpangan sosial terjadi di satu negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai republik. Dan ketimpangan ini terjadi di dua republik. Pada tahun 1787, pendiri Amerika Benjamin Franklin keluar dari Independence Hall di Philadelphia dan dia diteriaki seorang perempuan. Franklin, what have we got? Republic or monarchy? Apa yang kita dapatkan? Sebuah republik atau monarki? Franklin menjawabnya, republik, madam, if you can keep it. Republik, Ibu, jika Anda bisa menjaganya, mempertahankannya. Nah, ini mengingatkan saya persis pada pendirian Indonesia sebagai satu negara republik. Baik. Jadi visi dari para pendiri bangsa ini sebenarnya sama, menjadikan dua negara ini sebagai satu negara republik yang akarnya, yang fondasinya, yang visinya adalah keadilan sosial. Di Amerika yang terjadi adalah keadilan sosial yang menjadi inti dasar dari republik itu sendiri, itu ternyata tidak terlunasi dengan baik. Amerika setelah lebih dari 2 abad justru berjalan ke arah apa yang oleh para ekonom Amerika sebut sebagai social inequality, ketimpangan sosial yang begitu tinggi. The top 1% itu menguasai ekonomi Amerika, kekayaan Amerika, tapi mayoritas warganya justru hidup dalam ketidaksetaraan ekonomi. Oke, hampir mirip dengan kondisi di Indonesia. Exactly. Oke. Di Indonesia, republik ini sebenarnya fondasinya adalah keadilan sosial. Tapi setelah 78 tahun Indonesia merdeka, Masih sama. persis di republik yang diproklamasikan oleh Bung Karno, yang fondasinya adalah kesejahteraan bersama, justru setelah 78 tahun Indonesia merdeka, kesejahteraan itu dinikmati oleh segelintir orang, sementara mayoritas warganya rentan hidup miskin, 25 juta lebih warganya hidup dalam kemiskinan. Jadi ini ironi ketimpangan di dua republik, satu Republik Amerika, satu Republik Indonesia. Dan ketimpangan ini menampar kita karena apa? Karena ini mengakibatkan satu konsekuensi sosial yang begitu mahal. Betul. Dan seperti tadi juga dikatakan oleh Pak JK begitu ya, ini bisa kemana-mana imbasnya dari ketimpangan ini sendiri. Saya ingin tahu kalau Pak Faisal sendiri melihatnya seperti apa Pak? Apakah dengan adanya ketimpangan ini terkait dengan ketimpangan kepemilikan aset terutama itu adalah ekses dari oligarki itu sendiri Pak? Agak unik ya kalau kita lihat kembali ke terms of reference produser barangkali ya tadi disebutkan Simon Kuznets. Jadi pembangunan itu pada awalnya akan menciptakan ketimpangan, setelah mencapai titik tertentu baru turun. Jadi U terbalik. Nah di Amerika tadi yang Mas Uki dikatakan U-nya beneran, huruf U yang normal. Dan Amerika sekarang adalah negara yang paling timpang pendapatannya di seluruh dunia di antara negara maju terutama ya. Jadi U terbalik. Nah yang U terbalik itu adalah Amerika, Kanada, Italia, saya lupa satu lagi ya. Jadi dia begini, ketimpangannya sekarang semakin menjadi-jadi, 20% terkaya menguasai kira-kira 20% pendapatan tertinggi ya, menguasai hampir 50% pendapatan nasional. Nah ada negara-negara yang bukan U tapi L. Jadi dia menurun, tapi tidak turun lagi, dia flat. Itu Perancis, Swedia, dan beberapa negara Eropa lain. Nah yang menarik, ini
observasinya ratusan tahun. Ya. Yang menarik Indonesia datanya dari 1910. Nggak tahu saya cara Thomas Piketty yang mengumpulkannya luar biasa menurut saya ya. Itu menunjukkan Indonesia juga gitu. Jadi bukan pola yang social welfare, tapi pola yang lebih kapitalistik gitu. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah penguasaan aset. Ya. Sebetulnya ada keunikan Indonesia ya. Indonesia itu yang menguasai aset juga adalah bukan negara langsung, tapi BUMN. BUMN itu ada di segala lini dalam ekonomi ini. Ya. Dari hotel aja ada, penangkapan ikan ada, Ya. garam ada, sampai namanya migas, perkapalan, angkutan udara, bandara, Semua aspek ya masuk di sana. Jadi ini harus hati-hati untuk dengan Indonesia nih. Yang terjadi adalah state corporatism gitu. Nah, sehingga tapi ada positifnya, kekayaan negara itu dikuasai oleh BUMN di masa lalu itu. Kemudian asetnya kekayaannya masuk negara kan? Betul. Labanya masuk negara, bagi hasil migas misalnya dulu 85-15. Nah, belakangan yang Mbak bilang itu terjadi pengalihan penguasaan aset negara ke privat. Privatisasi. Kalau dulu batu bara itu Bukit Asam, BUMN. Sekarang kan korporasi besar. Nah, oleh karena itulah terjadinya itu sebetulnya dalam 20 tahun terakhir ya, yang harus kita tinjau ulang. Baik, harus dievaluasi lagi begitu ya. Atau koreksi ideologi tadi ya. Baik. Nanti kita lanjutkan kembali Bapak-bapak karena kita harus jeda dulu pemirsa. Kami akan kembali tetapi berbicara mengenai ketimpangan, kami juga melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial yang menunjukkan separuh responden kita akan lihat mengaku pesimis visi keadilan sosial dapat diwujudkan. Nah, apakah visi keadilan sosial dapat diwujudkan? 50% mengatakan dapat, 50% mengatakan tidak dapat. Ini sebuah kritik keras terhadap pengelolaan negara yang tadi juga disampaikan Pak Faisal. Kami akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Visi Negarawan. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.